Halo Libra, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, mari kita bahas dulu dari oracle kamu yang pertama. um, A time for healing, waktunya pemulihan, lalu conclusion are within reach. Jadi conclusion are within reach itu jika selama ini ada hal-hal yang kayak kamu bertanya, tidak kamu pahamin, atau kamu kayak butuh closure gitu untuk hal-hal yang terjadi di waktu lampau, kenapa begini, kenapa begitu, atau situasi yang kamu hadepin gitu. Kamu udah melihat, kamu udah atau akan bisa melihat jawaban dari itu semua. Lalu yang berikutnya, energi is gaining momentum. Nah, ini sesuatu yang tricky gitu. Jadi kalau energi yang terbangun itu sesuatu yang apa ya, yang signifikan baik, signifikan positif, dan momentumnya juga akan signifikan untuk kebaikan kamu gitu. Cuman kalau energi gaining momentumnya itu kayak misalnya gini, contoh kamu punya problem dengan mengekspresikan rasa marah kamu, rasa sedih kamu tipe yang mendem gitu ya. Ketika kelamaan ditumpuk satu trigger gitu, bahkan mungkin dari orang-orang yang nggak tahu problemnya apa, nyolek kamu dikit aja. Nah, itu bisa jadi kayak boom gitu, meledak di tempat yang salah kepada orang yang salah, seperti itu ya. Nah, ini untuk kamu, untuk reminder gitu, apa yang kamu kumpulkan selama ini, kamu bangun momentumnya itu sesuatu yang positif atau enggak, sesuatu yang signifikan untuk kebaikan kamu atau enggak. Ini sebuah reminder buat kamu, terutama ini yang ada hubungannya dengan emosi kamu, karena di waktu lampau ini energinya agak berat ya. Yang pertama, di waktu lampau energinya Nine of Wands, Seven of Wands, Emperor gitu. Emperor terus Nine of Wands-nya dikonfirmasi sama Nine of Swords. Kenapa berat? Nine of Wands itu kayak luka yang belum beres, urusan yang belum selesai, urusan dari masa lalu itu. Mungkin ada yang bikin kamu terluka gitu ya. Terus lukanya masih kamu bawa, masih terasa sedihnya, masih terasa mimpi buruknya, masih terasa kegelisahannya. Sebagian lagi terhubung dengan kayak dinamika hubungan kamu dengan ayah kamu atau sosok maskulin signifikan di hidup kamu. Mungkin ada perbedaan pendapat gitu ya, mungkin kayak sosok ini nggak pernah ada sama sekali di hidup kamu, jadi kamu kayak punya daddy issue mungkin dengan 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 itu kamu bawa dalam sebuah hubungan, entah pertemanan, hubungan romantis, itu kamu nggak sadar. Itu yang pertama. Yang lainnya adalah urusan yang belum selesai, kayak lukanya masih kamu bawa, dan kamu dengan Seven of Wands di situ kayak berusaha memproteksi gimana caranya gue nggak terluka lagi gitu ya. Terus di waktu sekarang, tar dulu, kita bahas blessing kamu dulu. Blessing kamu adalah Knight of Pentacles, jadi King of Pentacles. Nah, ini kalau berbicara aspek finansial ini, yang tadi ya aku bilang di awal, tentang momentum yang kamu bangun selama ini, terutama yang udah cukup, apa ya, cukup lama gitu dengan Knight of Pentacles jadi King of Pentacles. Kalau ini berbicara karir, bisnis, pekerjaan, proyek kreatif, ide-ide kamu yang kamu ibaratnya kamu bangun selama ini, skill kamu yang kamu bangun selama ini dengan Knight of Pentacles, memang jalannya pelan, memang dia perlu banyak belajar gitu, perlu diberi banyak tuntunan, perlu banyak diberi input masukan untuk progres, tapi dia dikonfirmasi sama King of Pentacles, jadi apapun yang kamu bangun udah solid gitu. Dan kalau ini membangunnya ke arah yang positif, tadi aku bilang tinggal nunggu momen terobosannya aja, momen kayak pecahnya gitu, boom, itu jadi sesuatu gitu. Ada yang berubah dengan bisnis, pekerjaan, finansial kamu itu. Lalu kayak kamu berada di posisi sebagai orang bisnis atau orang yang bekerja, itu skill kamu itu udah teruji waktu, itu kamu orang yang berkualitas. Lalu yang berikutnya, dengan King of Pentacles, kamu membangun sesuatu yang solid ya, apapun gitu, nggak selalu bisnis pekerjaan, tapi misalnya karakter kamu, integritas kamu dalam bekerja, hal positif dalam diri kamu, memang tadi itu diawali dengan energi yang berat gitu ya, dengan luka gitu. Ibaratnya dengan luka itu memberi energi kamu untuk channeling ke tempat lain, misalnya kayak ke pekerjaan, misalnya untuk pengembangan diri kamu, dan walaupun dengan tertatih-tatih kamu membangun diri kamu, itu jadi sesuatu yang jadi posisi blessing kamu, juga improvement finansial dan pekerjaan, terutama untuk kamu yang sudah selama ini membangun. Yang jadi tantangan nih, Five of Swords dan Two of Wands. Five of Swords itu energi konflik, tapi bisa juga kayak konflik di dalam diri kamu ya, kayak untuk membuat pilihan yang benar, untuk tahu gimana memprioritaskan sesuatu, terutama Two of Wands ini ada, sangat mungkin ya ada orang yang memonitor kamu, atau ada orang yang merasa perlu atau bisa gitu mengomentari hidup kamu gitu, atau mengintervensi hidup kamu. Nah, ini untuk kamu jadi lebih mindful ya dengan situasi ini. Karena ini jadi tantangan kamu sekitaran kamu nonton reading ini. Lalu di waktu sekarang ada Strength, ada Nine of Pentacles, ada Six of Wands, Six of Swords dan Eight of Cups. Nih, ini yang menarik. Six of Swords sama Eight of Cups adalah energi kayak berbalik badan gitu, meninggalkan sesuatu. Jadi kayak ada sesuatu yang kamu tinggalkan. Ya, tapi
dengan Eight of Cups di sini tuh kayak menuju cahaya, dengan Six of Swords kamu berlayar ke air yang lebih tenang gitu. Dan lihat transisi energinya tuh bagus banget sih buat kamu. Walaupun di waktu lampau tuh agak berat, tapi transisi energinya tuh makin kesini makin ringan ya. Makanya tadi aku bilang di awal, untuk sesuatu yang kamu bangun selama ini, walaupun tertatih-tatih, kamu tinggal nunggu momennya aja, boom gitu jadi sesuatu. Ya, jadi kamu tenang aja. Kayak momen kamu ibaratnya mengurai kesedihan kamu, kemarahan kamu, trauma kamu, patah hati kamu channeling energi itu untuk pengembangan diri kamu atau upgrade skill bisnis pekerjaan kamu, itu akan jadi sesuatu sih, ya. Dan dengan strength di sini kayak tadi aku bilang kayak kuat itu bukan pilihan, kuat itu kewajiban. Kayak dengan Nine of Pentacles ada di situ, jadi centernya reading kamu kayak berusaha bilang, gue bisa kok sendiri, gue bisa. Ibaratnya kalaupun ada orang-orang di sekitar gue bagus, nggak ada pun nggak apa-apa gitu. Gue strong, independent, dan gue bisa mengandalkan diri gue. Kalau misalnya saat ini pun gak ada support system, kalau ada bagus nggak ada pun nggak apa-apa. Itu ya, kayak kamu sampai di titik kamu bisa apa ya, menikmati hasil kerja keras kamu, menikmati kenyamanan, menikmati gini. Mungkin sebagian ada di posisi pernah berada kayak nggak bisa sendiri gitu, kayak harus punya pasangan dan sangat bergantung pada keberadaan orang-orang lain di sekitarnya gitu. Tapi sebagian sudah bertransformasi di titik gue bisa sendiri loh gitu, kayak ada orang bagus, ada pasangan bagus, nggak ada pun nggak apa-apa ya. Aku bangga sama kamu ya kalau kamu sudah banyak berubah. Nah, di waktu yang akan datang nih kayak kayak ada yang menunggu ya, menunggu seseorang yang signifikan untuk hatinya gitu. Terus juga ada perubahan perspektif. Yang tadi ini berhubungan kalau ada seseorang bagus nggak ada pun nggak apa-apa. Kayak gue nggak akan menurunkan standar gue untuk seseorang yang apa ya, ibaratnya nggak bisa ketemu di tengahnya gitu ya. Kalau misalnya gue punya standar A B C D, cuman dia cuman bisa sampai A B, nggak apa-apa, lebih baik gue sendiri daripada menurunkan itu. Oke, karena gini, ada hal-hal yang signifikan gitu, jadi value seseorang ketika masuk dalam sebuah hubungan itu tidak bisa dikompromikan gitu. Memang kompromi itu perlu ya, jenis hubungan apapun, tapi ada hal-hal yang untuk sebagian orang itu tidak bisa dikompromikan, dan kalau itu value hidup kamu ya go ahead gitu ya. Sementara kalau itu untuk apa ya, untuk kebaikan kamu, untuk ketenangan hidup kamu, atau memang itu kualitas yang kamu cari pada diri seseorang, ya go ahead gitu. Nah, di waktu yang akan datang ada Hangman, ada Lovers, ada Three of Wands. Nah, aku bilang Three of Wands itu adalah energi yang menunggu. Tadi expect powerful change, lihat ya posisinya sederet. Jadi momentum yang terbangun selama ini, terutama ya yang aku bilang, karena akan selalu ada dua sisi. Kalau kamu yang membangun tadi tuh, karena ini energi yang tricky sih. Kalau misalnya emosi-emosi yang dipendam itu juga bisa jadi sesuatu yang membangun momentum sih, ya. Tapi kalau kamu bangun sesuatu yang positif gitu, pekerjaan, skill, karakter itu kamu bangun, itu tinggal tunggu misalnya untuk jadi sesuatu. Nih, Three of Wands itu adalah energi menunggu, energi manifestasi. Kapan momen gue datang, kapan sosok yang gue tunggu itu datang, seperti itu. Dan dengan Ace of Cups di situ, itu mengindikasikan yang kamu tunggu itu datang karena kamu bakal ada sesuatu yang baru nih di hati kamu, di hidup kamu gitu ya. Bisa jadi ada perubahan perspektif, cara melihat dunia, cara melihat hubungan, cara membuat pilihan yang tepat gitu dengan The Lovers ya. Atau akhirnya sesuatu yang baru di hati kamu ini adalah orang yang kamu tunggu selama ini ya. Atau momentum yang kamu bangun akhirnya kelihatan dengan tiga kombinasi ini di waktu yang akan datang. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.